Shalom Bapak Ibu saudara-saudara sekalian. Puji Tuhan, kita masih dalam keadaan baik, sehat, semangat untuk memuji Tuhan dan untuk bersekutu, untuk belajar firman Tuhan. Bila kita melalui firman hari ini, kita boleh terus dibentuk oleh Tuhan menjadi pribadi yang Dia rencanakan. Ya. Hari ini kita akan merenungkan satu firman Tuhan dengan tema yang sederhana, yaitu saling menerima, ya. Saling menerima, merajut kebersamaan dalam keberagaman, ya. Jadi saudara, saling menerima itu seperti mudah, ya, saling menerima, ya. Tapi saudara, kita tahu bahwa saling menerima itu tidak semudah kata itu sendiri, ya. Jadi saudara, di rumah tangga saja, ya, apakah suami bisa menerima istri seperti adanya istri itu, ya? Apakah istri bisa menerima suami seperti adanya suami itu, ya? Seringkali pada waktu pacaran itu tidak sulit, ya. Keberbedaan itu menarik pada saat pacaran, saudara, ya. Tetapi ketika sudah menikah bertahun-tahun, saudara, ya, itu perbedaan itu bisa kemudian membuat hubungan renggang, ya? Karena wah, ini dulu istri ini waktu pacaran banyak bicara, menarik, ya, seru bersama dengan pacar saya ini, ya. Istri melihat wah, suami pada waktu pacaran tenang, mendengar, ya, tidak banyak bicara, senang, saudara, ya. Tetapi ketika sudah bertahun-tahun hidup, ya, suami melihat wah, ini istri kok cerewet sekali gitu, saudara, ya. Suami kok diam sekali, ya, pasif sekali gitu, saudara, ya. Jadi saudara, itu pada keluarga, saudara, ya, pada rumah jemaat seperti ini, saudara, ya, ini juga menerima itu tidak semudah yang dibayangkan, ya. Ketika apa? Ketika ada perbedaan di antara kita ini, ya. Saudara, di banyak gereja itu terbentuk kelompok-kelompok klik, ya, suku, ya, kelas ekonomi, ada kelas ekonomi yang lebih tinggi, lebih rendah gitu, saudara, ya. Suku di Sumatera sana pernah saya hadir di satu seminar itu, ini ada 3 kelompok, Pak, ya, kelompok sana, kelompok sini, kelompok situ, ya, berdasarkan suku, ya. Jadi saudara, tidak mudah, ya, untuk saling menerima ketika terjadi perbedaan, ya. Kalau tidak beda, tidak sulit, ya, tidak sulit, ya. Tapi ketika terjadi perbedaan, itulah yang menjadi masalah, saudara, ya. Nah, saudara, sementara Alkitab itu memiliki satu bahasa, ya. Saudara, ketika kita di dalam satu jemaat ini ada satu bahasa tubuh, ya. Ini menurut firman Tuhan, kita itu satu tubuh, di mana kepalanya adalah Kristus. Dan di dalam tubuh kita ini ada satu bahasa, yaitu saling, ya, saling ini, saling itu, ya, dan satu terhadap yang lain. Jadi saudara, di dalam tubuh kita ini harusnya ada dinamika, ya, ada dinamika, ada saling satu terhadap yang lain, satu sama lain itu saling apa? Saling mengasihi, saling mengampuni, saling memberikan dorongan dan sebagainya, saudara, ya. Dan hari ini kita merenungkan satu dari saling bahasa tubuh saling itu, yaitu saling menerima, saudara, ya. Dan biasa kalau sudah diperintahkan itu bukan sesuatu yang mudah, saudara, ya. Nah, jadi saudara, kesulitan ini adalah karena adanya perbedaan, ya. Ada yang muda, ada yang tua, ya. Ada yang suku Sumatera sana, ada yang suku dari Jawa sana, ya. Ada dari Nias dan sebagainya, ya. Ada yang ekonominya beda, ya. Ada yang sangat kekurangan, ada yang sedang-sedang, ada yang sangat kaya mungkin, ya. Jadi saudara, macam-macam ini membuat saling menerima ini tidak semudah yang kita pikirkan, saudara, ya. Betul, saudara? Ya. Jadi saudara, jadi yang membuat kita sulit saling menerima ini bukan doktrin, saudara, ya. Saya yakin di sini doktrinnya sama, ya. Ya, sama, karena diajar dari mimbar yang sama, ya, oleh hamba Tuhan yang sama, ya.
Dan saudara kalau doktrinnya beda sekali mungkin sudah nggak di tempat ini ya. Tapi yang membuat kita tidak saling menerima itu adalah perbedaan yang sebenarnya menurut firman Tuhan tidak prinsip ya. Ya warna bajunya, seleranya, cara ngomongnya. Saudara itu bagi Alkitab tidak prinsip ya. Tapi yang prinsip adalah hatinya ya. Hatinya bagaimana terhadap Tuhan, hatinya bagaimana terhadap kebenaran. Nah jadi saudara, karena itu saudara, saya tidak tahu di situasi seperti ini di sini ya, di banyak gereja banyak menjadi tantangan. Saya yakin di sini pun pasti suatu tantangan saudara ya, karena kita masih di dunia ini ya. Karena itu saudara, mari kita belajar dari satu ayat firman Tuhan hari ini yang berbicara tentang saling menerima ya. Karena apa saudara ya? Karena saling menerima itu diperintahkan ya. Diperintahkan. Jadi berarti itu sesuatu yang penting ya. Dan saudara, kita itu sama-sama mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan. Berarti saudara, saling menerima itu sudah sesuatu yang wajib terjadi di antara kita ya. Nah saudara, mari kita belajar hari ini seberapa jauh ya kita itu saling menerima di lingkungan kita ini ya. Mari kita lihat bacaan kita dari Amsal 15 ayat 7 ya, satu ayat saja saudara ya. Amsal 15 ayat 7 saya bacakan. Ini nanti dihafal saudara ya, dihafal. Sebab itu terimalah satu sama lain sama seperti Kristus juga telah menerima kita untuk kemuliaan Allah ya. Jadi ada 4 yang akan kita bahas. Sebab itu terimalah satu sama lain sama seperti Kristus juga telah menerima kita untuk kemuliaan Allah ya. 4 poin itu. Jadi saudara, sedikit latar belakang saudara ya. Jadi saudara, ini kita tahu Roma ditulis oleh Paulus ya, ditulis oleh Paulus dan dia menulis dengan keteraturan saudara ya. Di bagian pertama pasal 1 sampai 11 itu adalah bagian doktrin ya, bagian pengajaran bagaimana manusia itu berdosa, bagaimana manusia itu bisa diselamatkan, yaitu melalui Kristus ya. Nah, saudara, nanti di bagian 12 hingga 16 ya, di mana ayat kita adalah bagian kedua ini bagian praktika ya, bagian yang harus kita praktekkan karena pengajaran yang diberikan ya. Nah, jadi salah satu dari praktek iman itu adalah saling menerima saudara ya. Jadi tidak adalah logis sekali gitu dari keyakinan kita akan keselamatan, akan Tuhan ya, siapa Tuhan, maka kita harus saling menerima saudara. Itu ya. Nah, saudara, jemaat pada saat itu ya beragam ya. Roma itu kota metropolitan saudara ya. Jadi Jakarta, Singapura, New York itu di mana bangsa-bangsa itu kumpul ya. Tentu perbedaan itu sangat beragam di sana saudara ya. Nah, jemaatnya juga sedikit banyak mencerminkan itu ya. Berbagai kelompok ada di dalam jemaat di Roma ya. Nah, saudara, kelompok besarnya adalah orang Yahudi yang masih sangat dipengaruhi oleh Taurat ya. Sehingga dia menganggap yang lain itu kurang suci ya, kurang kudus. Karena yang lain tidak kenal Taurat, tidak melakukan Taurat ya. Sementara mereka masih pegang sunat, masih makan yang halal ya, masih memperhatikan hari-hari raya Yahudi. Nah, saudara, tapi sebaliknya yang non Yahudi ya, yang di luar Yahudi itu saudara, mereka menerima pengajaran kasih karunia dan kemudian mereka tidak dipengaruhi oleh kebiasaan Yahudi, merasa lebih merdeka ya, merasa lebih modern, sehingga mereka melihat orang Yahudi itu orang yang kolot saudara ya. Jadi ada perbedaan seperti itu saudara. Nah, jadi saudara, tapi ada banyak perbedaan lain di dalam jemaat pada waktu itu ya. Tapi itulah yang utama. Nah, saudara, pertanyaannya saudara, di mana Roma itu pada masa kini ya? Maka Roma ya, situasi Roma itu ada di gereja-gereja di mana perbedaan itu memisahkan saudara ya. Saling melihat sesuatu
kelompok lain di dalam jemaat yang sama dengan negatif, ya. Ada yang menganggap kurang rohani, ya. Ada yang menganggap beda dalam aliran, ya. Wah, itu sukanya tepuk tangan, itu tidak tepuk tangan. Wah, yang tepuk tangan dianggap tidak santun, ya. Yang tidak tepuk tangan dianggap kolot dan sebagainya, saudara, ya. Jadi saudara, kalau perbedaan-perbedaan itu terjadi, maka gereja kita masih ada di dalam situasi Roma, saudara, ya. Mari kita melawan situasi seperti itu, saudara, ya. Nah, melalui firman Tuhan yang kita baca dan kita akan renungkan dengan 4 poin, ya. Sebab yang pertama adalah sebab itu, saudara, ya, sebab itu. Sebab itu. Jadi saudara, sebab itu terimalah dan seterusnya, ya. Jadi saudara, itu berarti berbicara sesuatu yang sebelum-sebelumnya, ya. Jadi berbagai argumentasi sebelum ayat ini tiba itu adalah dasar kenapa kita saling menerima, ya. Nah, di dalam pasal yang sama ayat 1 sampai 6 itu kita bisa melihat, ya, bahwa di dalam tubuh Kristus yang kuat punya kewajiban terhadap yang lemah. Ya, itu di ayat 1. Nanti bisa dibaca semua, ya. Saudara, jadi gereja ini, ya, harus yang lebih kuat, harus memperhatikan yang lebih lemah. Karena itu biasanya gereja ada diakonia, saudara, ya. Karena pasti di satu gereja itu ada yang lebih kuat, ada yang lebih lemah. Tuhan sudah membuat seperti itu, ya, supaya perintah mengasihi, saling menerima dan sebagainya itu bisa diterapkan, saudara, ya. Kalau saudara orangnya hebat semua, wah, kita mengasihi siapa? Kita memperhatikan siapa? Kita menerima siapa, ya? Maka semuanya jadi tidak murni, saudara, ya. Jadi sudah pasti di gereja ini ada yang lebih lemah, ya. Dan itu adalah kewajiban yang lebih kuat untuk menerima, untuk memperhatikan. Saudara, di situ juga di ayat 3 berbicara tentang Kristus yang mengosongkan diri, ya. Jadi tidak ego, sehingga dia mau datang, ya. Maka kita harus meniru Yesus. Dan karena itu kita harus menurunkan ego kita untuk mendatangi orang yang berbeda, saudara. Ya. Mungkin anak muda, ya. Mungkin orang tua, ya, yang sudah pensiun, yang sudah tidak hebat lagi di mata dunia, ya. Maka saudara yang hebat ini, ya, yang masih muda, yang masih produktif, itu harus menurunkan ego untuk mendatangi orang-orang seperti itu, saudara. Amin, saudara. Bagaimana, saudara? Itu saudara, ya, yang rambutnya putih seperti saya, ya, saudara rambutnya masih hitam, saudara harus menurunkan ego untuk datangi orang yang rambutnya putih ini. Itu saudara, ya, itu saudara. Kemudian di ayat 5 sampai 6 itu berbicara tentang kesatuan, ya. Jadi saudara, Tuhan itu mendengar suara yang satu, ya. Jadi saudara, kalau saudara tadi memuji Tuhan, ya, tepuk tangan, menyampaikan pujian, tapi hati saudara itu tidak satu, maka Tuhan tidak mendengar saudara, ya. Dia mendengar kalau hatinya bersatu, ya. Ya, ketika hati bersatu, maka pujian kita menjadi kesaksian bagi kemuliaan nama Tuhan. Sejatinya, saudara, ya, walaupun mungkin fals, walaupun mungkin seperti apa, ya, tapi Tuhan lihat hati. Apakah ada kesatuan di dalam tubuh Kristus kita ini? Saudara, yang kedua adalah kalau alasan berikut lagi agak sedikit mundur, saudara, ya. Di ayat 14 itu berbicara tentang kedaulatan Kristus atas setiap kita, ya. Dia adalah Tuhan kita, ya. Jadi kalau Tuhan kita sama, ya, maka tidak ada alasan bagi kita untuk saling menolak, saudara, ya, saling merendahkan, ya. Perintahnya saling menerima. Saudara tidak mau menerima, Tuhannya sama. Bagaimana, saudara, ya? Nah, jadi saudara, kalau saudara masih mengaku Yesus Tuhan, maka tidak bisa kita harus saling menerima, saudara. Itu alasan berikut lagi, ya. Jadi saudara, kemudian di ayat 10 sampai 13, ya, ada perintah yang penting untuk tidak saling menghakimi, ya.
tidak saling merendahkan, ya. Oh, itu tidak ngerti firman Tuhan, ya. Itu hanya bisa jingkrak-jingkrak saja. Tidak boleh saudara begitu, saudara, ya. Kita harus saling menerima. Karena apa? Karena Tuhan tahu, ya, manusia cenderung saling merendahkan di dalam keberdosaannya. Karena itu diperintahkan untuk tidak saling menghakimi, ya. Jadi saudara, jangan sampai kita menghakimi orang tertentu, ya. Termasuk kalau orang itu sangat pernah berdosa, pernah berzina, ya, pernah beristri dua dan sebagainya, itu saudara, ya, saudara, saya lihat saudara, ya, di Alkitab itu yang Tuhan puji-puji, ya, adalah Daud, ya, Daud yang pernah berzina dengan Batsyeba, ya, dengan membunuh suaminya, tapi bertobat, ya, dan saudara, sampai terus saja di perjanjian baru, Daud adalah manusia sesuai dengan hati Allah. Jadi saudara, kalau ada di antara kita yang pernah dulu berdosa apa, saudara, jangan menghakimi. Terima dia sebagai sesama orang berdosa, ya. Berdosa, mungkin dosanya beda, tetapi dosa tetap dosa, saudara. Itu ini. Alasan berikut lagi adalah yang lebih mendasar, itu pasal 1 sampai 11, saudara, ya. Di situ berbicara tentang manusia yang berdosa, oh, ya. Manusia yang berdosa yang telah kehilangan kemuliaan Allah, kemudian diberikan satu jalan keselamatan yang sama. Tidak berbeda-beda antara orang yang kaya dan yang miskin, orang Yahudi dan orang non-Yahudi, sama, harus menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Jadi saudara, kalau kita itu manusia sama-sama berdosa, jalan keselamatannya sama, maka konsekuensinya adalah kita harus saling menerima. Tidak ada alasan saling menolak, saling membedakan, saling menghakimi. Tidak ada, saudara. Ya, karena hanya ada satu jalan keselamatan itu. Itu kenapa perintah ini diberikan, saudara. Jadi ada alasan yang kuat bahwa kenapa kita itu harus saling menerima. Amin, saudara. Amin, ya. Baik. Nah, kedua, saudara, ya. Kedua adalah terimalah satu sama lain, ya. Terimalah satu sama lain. Sebab itu terimalah satu sama lain. Jadi saudara, jemaat pada saat perintah ini belum diberikan, situasinya seperti tadi, saudara, ya. Saling menghakimi. Yahudi menghakimi yang bukan Yahudi, bukan Yahudi menghakimi yang Yahudi, ya. Yang Yahudi melihat, wah ini makan binatang yang najis, ya. Orangnya najis, tidak kurang kudus. Ya, orang yang bukan Yahudi melihat, wah ini makanannya nggak mau makanan yang di luar yang kosher, apa yang mereka halalkan itu. Mereka orang kolot gitu, saudara, ya. Saling menghakimi, saudara, ya. Maka jadi saudara, tidak heran jemaat pada waktu itu terjadi klik, ya, kelompok-kelompok, ya, paling nggak kelompok besar ini, ya. Dan perbedaan itu menjadi tembok yang memisahkan mereka, saudara, ya. Jadi di mata Tuhan ini jemaat yang tidak sehat, ya. Jemaat yang tidak sehat, yang memisahkan diri satu terhadap yang lain dengan alasan perbedaan yang bagi Tuhan, di mata Tuhan tidak penting, ya. Tidak penting, ya. Jadi saudara, karena itu saudara, kemudian perintah ini timbul. Dan saudara, apa yang dia maksud dengan perintah ini, saudara, ya? Jadi saudara, saling menerima bukan berarti kita itu sekedar toleran, ya. Saya di jemaat ini ada orang yang katakan miskin sekali, tahu-tahu masuk, silakan, yang penting jangan ganggu saya, jangan minta saya sesuatu, gitu, ya. Mungkin di sini campur, saudara, ya. Kalau di gereja saya itu kelasnya lebih tinggi-tinggi, saudara, ya. Begitu ada yang miskin masuk, ada potensi, ya silakan kebaktian, ya, namanya juga gereja boleh, tapi jangan jualan di sini, jangan minta-minta sesuatu ke saya, gitu, saudara, ya. Saudara, itu toleransi, ya. Saudara, saling menerima berarti kita ini membuka hati, ya. Artinya itu, saudara, kalau ada orang masuk dari pintu, ya, tidak sekedar dia biarkan orang itu masuk, tetapi kita dengan antusias menarik tangan orang itu masuk, saudara, ya. Jadi saudara, kalau ada orang yang
yang lain itu, saudara ya, kita itu diperintahkan untuk tidak sekedar membiarkan orang itu masuk, tetapi menyambut, menarik dia masuk, saudara ya, masuk ke lingkungan kita ya. Dan saudara, ketika orang itu masuk di dalam lingkungan kita, maka saling berarti kita memberikan kesetaraan kepada orang itu ya. Orang itu tidak kita lihat orang yang kita kasihani ya, orang yang membutuhkan, tidak, saudara ya. Apapun situasi orang itu kita terima sebagai sama-sama anak Tuhan, saudara ya. Yang orangnya yang sudah cukup tetap sama di mata Tuhan, orangnya yang kekurangan sama di mata Tuhan. Jadi saudara, saling menerima adalah menjadikan mereka itu sama dengan diri kita sendiri, orang yang diselamatkan oleh Tuhan, saudara ya. Nah itu, saudara ya. Jadi bagaimana Tuhan menghendaki kita saling menerima itu ya, saling menerima itu. Jadi saudara, karena itu kita harus menerima seseorang satu terhadap yang lain itu dengan tulus hati ya, dengan tulus hati. Ya, jadi dengan hati yang terbuka ya, dengan tulus, bukan sekedar di muka saja ya. Kita menerima orang itu dengan tulus, tidak ketika bertemu muka kita memberi muka yang senyum, tetapi ketika kita di luar mulai membicarakan orang itu ya. Kenapa orang itu ke gereja kita? Pasti dia ada maksudnya. Pasti mau jualan asuransi. Gitu-gitu, saudara. Atau dagang sesuatu ya. Memang ada orang yang begitu juga, saudara ya. Di gereja saya ada, saudara ya, yang datang terus masuk, terus bergaul ya, terus jualan asuransi ya. Setelah nggak ada yang mau beli, dia pergi, saudara. Ya itu urusan dia, saudara ya. Yang penting kita sebagai jemaat kita menerima dia ya. Menerima dia dengan tulus ya, dengan tulus ya. Saudara, berikut lagi, saudara, ketika kita saling menerima, kita tidak membatasi siapa yang kita terima, saudara ya. Karena semua adalah saudara, saudara ya. Jadi kita tidak membatasi ya, orang-orang tertentu saja saya mau saling menerima ya. Orang yang kayaknya nyambung lah gitu ya. Ya, saudara, kalau saling nyambung ini bukan saling menerima, saudara ya. Ini sudah wajar ya. Orang di luar sana nggak usah seiman juga saling terima kalau sama ya, sama-sama nasabah, sama-sama anggota satu perkumpulan ya, tai chi dan sebagainya ya, mereka saling menerima, saudara, akrab ya. Nah, tapi saudara, saling menerima di sini adalah saling menerima yang diperintahkan oleh Tuhan, saudara. Itu lebih daripada itu ya. Nah, jadi saudara, kita tidak membatasi ya. Tidak, oh ya ini anak muda, oh ini orang tua ya, ini wanita, saya tidak ada urusan dengan pria, gitu, saudara. Itu, saudara ya. Nah berikut lagi, saudara, ketika kita menerima orang, kita itu tidak memberi syarat ya, orang itu harus berubah ya, pakaiannya harus rapi ya, orangnya nggak punya uang untuk beli, saudara ya. Saudara, kita menerima apa adanya ya, bagaimana dia bicara, bagaimana dia berpakaian ya. Ya, dia tidak perlu sekolah dulu baru kita terima, saudara ya. Kita menerima dia apa adanya. Itulah yang dimaksud dengan saling menerima. Dan saling menerima ini, saudara, adalah bukan sekedar basa-basi ya, bukan sekedar senyum ya. Tetapi ini adalah menerima dengan mengetahui orang itu secara mendalam ya. Dan kemudian melakukan saling-saling yang lain itu ya. Saling mendorong, saling menolong dan sebagainya itu. Jadi saudara, saling menerima tidak berhenti pada saat tahu nama ya. Di jemaat ini saya hanya tahu nama aja sudah bagus, saudara ya. Jadi masih jauh dari saling menerima ya, karena saya tidak ada di jemaat ini, saudara ya. Kalau ada di jemaat ini ya, saya bukan saja harus tahu nama, tetapi ya tahu pergumulan jemaat ya. Ya paling enggak jemaat tertentu yang bisa saya jangkau gitu, saudara ya. Dan saudara, saling yang lain ya, saling menolong ya, saling memberi dorongan. Itu hanya bisa dilakukan kalau kita saling menerima tanpa batas itu, saudara ya. Kemarin ada pendeta yang telepon saya, terus dia bilang, oh ini saudaranya Pak Hari ini yang berjemaat di tempat kami ini sakit ini ya. Wah itu kok dokter bilang begini ya, menurut kami begini gitu. Wah ini saudara, ini gembalanya menerima ini, saudara ya. Dia tahu pergumulan dombanya ini ya.
dan karena kami saudara dan penyakitnya itu kritis, ya maka dia berdiskusi dengan kita. Bagaimana baiknya untuk si A ini? Itulah saudara yang harusnya terjadi di jemaat yang saling menerima, saudara ya. Jadi saudara, itulah yang dimaksudkan dengan saling menerima ya. Jadi saudara, kita saling menerima di dalam perbedaan yang tidak prinsip ya di mata Tuhan ya. Tapi saudara, memang ada batasnya kita saling menerima ya. Adalah kalau sudah tidak sesuai lagi orang itu di dalam pemahaman terhadap kebenaran ya. Jadi kalau ada jemaat yang anggap Tuhan Yesus bukan Tuhan, wah saudara nggak bisa kita terima dia saudara ya. Kita bersekutu, kita oke deh, Tuhan kadang-kadang Yesus, kadang-kadang Tuhan, Yesus kadang-kadang tidak Tuhan. Itu nggak bisa lagi saudara ya. Disitulah batasnya ya. Jadi saudara, di luar hal-hal seperti itu maka kita harus saling menerima saudara. Perbedaan itu harus saling memperkaya ya, membuat kita bertumbuh sebagai orang percaya ya. Itulah saudara yang dimaksud dengan saling menerima. Jadi saling menerima ini sifatnya aktif saudara ya, dan kemudian menjadi sesuatu yang kita menjadi kebiasaan kita ya. Karena di dalam di saling menerima adalah satu bagian di mana kita juga kemudian saling mengasihi. Amin saudara. Amin ya, itu poin kedua. Poin ketiga, bagaimana kita saling menerima? Maka kita menerima sama seperti Kristus yang telah menerima kita ya. Sama seperti Kristus yang telah menerima kita. Jadi saudara, kata sama itu menunjukkan bahwa itulah standarnya ya. Itulah yang harus kita capai di dalam saling menerima itu ya. Bagaimana Kristus telah menerima kita ya. Jadi saudara, kita kembali merefleksikan bagaimana Tuhan menerima kita saudara ya. Maka ada beberapa hal yang kita bisa perhatikan saudara ya. Di Roma 5 ayat 8 dikatakan dia mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Jadi saudara, ketika orang berdosa, kita berdosa, Kristus menerima kita. Jadi saudara, kita jangan berharap, jangan menuntut orang itu suci dulu baru saya mau berteman dengan kamu. Tidak saudara ya. Pokoknya dia percaya Tuhan ya, kita menerima dia. Mungkin dia masih bergumul dengan dosanya, tapi kita menerima orang seperti itu karena Tuhan menunjukkan penerimaannya seperti itu. Sudah di Roma 5 ayat 10 dikatakan ketika kita masih memusuhi dia ya, dia telah mati untuk kita ya. Jadi saudara, bahkan ketika ada orang percaya yang kelihatan memusuhi kita ya, tidak sependapat dengan kita, kemudian kata-katanya ya menyerang kita, maka saudara, menurut ayat ini kita harus menerima dia, karena kita harus menerima dia seperti Kristus telah menerima kita saudara ya. Jadi saudara, sungguh bukankah ini tantangan bagi kita? Tidak semudah yang kita pikirkan saling menerima itu ya. Nah saudara, juga kedua, kita itu menerima dengan seperti Kristus yang menerima kita. Dengan cara apa? Dengan dia itu mengosongkan dirinya ya. Dia yang Allah yang mulia itu turun ke dunia menjadi sama dengan kita ya, untuk menerima kita ya, dengan cara dia kemudian bahkan mati di kayu salib ya. Jadi saudara, kita standar kita menerima orang itu dikatakan seperti Kristus telah menerima kita. Yang berarti kita harus rela mengosongkan dirinya ya. Rela merendahkan diri ya, agar orang yang kita terima itu kemudian diselamatkan ya, bertumbuh di dalam pengenalannya kepada Tuhan kita ya. Saudara, kita juga bisa lihat bahwa ketika Tuhan menerima kita, Yesus menerima kita, maka saudara, kita yang tadinya musuh ya, kita yang tadinya di luar daripada kerajaan itu ya, di luar keluarga Allah itu, kemudian menjadikan kita bagian daripada keluarganya ya. Jadi saudara, penerimaan Allah itu mengubah hidup status kita ya, dari yang musuh, dari orang yang di luar dari kerajaan itu menjadi bagian daripada kerajaannya. Kita bukan sekedar dibilang hamba saudara ya, memang dari sisi kita hamba ya, tetapi Tuhan tidak menekankan kita sebagai budak ya. Dia menyebut kita sahabat ya. Kita dan sahabat, sebagai sahabat dia mengatakan apa yang
Dia tahu kepada kita, saudara. Ya. Dan bukan hanya itu, saudara, ya, kita dijadikan sebagai ahli waris dari kerajaannya. Jadi, saudara, status kita yang tadinya sangat hina itu, tidak ada harapan itu, ketika kita diterima oleh Tuhan, kita menjadi orang yang sangat terhormat sebagai ahli waris kerajaannya. Jadi, saudara, bagaimana kita menerima sesama kita, ya? Maka kita menerima itu tidak bersyarat, ya. Kita menerima dengan merendahkan diri, ya. Jaga ego ini supaya tidak menjadi tinggi sehingga kita bisa menerima. Dan kita menerima supaya orang yang kita terima itu mengalami perubahan, diselamatkan, mengalami kasih karunia Tuhan kita. Itu poin ketiga. Amin, saudara. Amin, ya. Nah, poin terakhir, saudara, ya. Poin terakhir adalah untuk apa kita saling menerima? Maka dikatakan di poin terakhir untuk kemuliaan Allah, ya. Jadi saya baca seluruhnya, sebab itu terimalah satu sama lain sama seperti Kristus juga telah menerima kita untuk apa? Untuk kemuliaan Allah. Jadi, saudara, saling menerima ini bukan sekedar supaya kita itu nyaman terhadap satu terhadap lain, ya. Bukan supaya gereja kita terkenal, ya. Wah, di gereja ini jemaahnya saling menerima, ya. Bukan, saudara, ya. Ya, saling menerima di sini adalah untuk apa? Untuk kemuliaan Allah. Jadi yang dipertaruhkan itu bukan main-main, saudara, ya. Bukan nama kita tetapi nama Allah kita, ya. Bukan kenyamanan kita tetapi kemuliaan Allah, ya. Jadi, saudara, kemuliaan Allah yang begitu besar, ya. Saudara, Allah itu kan mulia, saudara, ya. Dia kudus, dia besar, ya. Dia besar, dia namanya besar, saudara, ya. Kuasanya besar, ya. Dia itu mulia, ya. Dan itulah yang kita pertaruhkan ketika kita tidak saling menerima, saudara. Bayangkan, saudara, ya, orang Kristen saling bermusuhan, ya. Atau itu yang ijazah palsu itu, saudara, ya, salah satu kan Kristen, ya. Aduh, orang Kristen kok begini gayanya, ya. Ya, mereka kenapa kok dia dikejar ke Jepang? Karena orang Jepang itu yang tadinya garang, saudara, tahun 45 itu kalau dia menyerang ke sini garang sekali, membunuh, memperkosa, ya. Jadi pandangan orang lama terhadap Jepang itu jahat sekali, saudara, ya. Mungkin orang-orang yang sudah umur ingat itu. Tapi, saudara, sekarang ini orang Jepang itu orang yang lembut, ya, orang yang sangat friendly, sangat ringan tangan, saudara, ya. Jadi misalnya saudara tanya, oh, mana ATM A, bank A, atau ATM apa, bank Mitsubishi, gitu, ya. Saudara, dia tidak hanya akan menunjukkan ke sana, tapi dia akan jalan ke sana bersama saudara, ya. Kadang-kadang jauh, kemudian ini ATM-nya. Kemudian dia balik lagi, jalan jauh lagi, saudara. Orang Jepang banyak yang seperti itu, saudara. Saya ngalami, saudara, ya. Jadi, saudara, kenapa kok satu orang ini dikejar-kejar? Karena mereka tahu orang Jepang nggak begini, alumni Jepang nggak begini, begitu, saudara, ya. Sehingga kemudian dikejar-kejar dan akhirnya bermasalah, saudara, ya. Nah, jadi, saudara, nama Tuhan dipertaruhkan, ya. Sehingga kadang-kadang Tuhan memang turun tangan supaya orang itu tidak sembarangan dengan nama Dia, ya. Nama Tuhan dipertaruhkan, saudara, ya. Ya, jadi, saudara, bagaimana kita saling menerima bisa memuliakan Dia? Saudara, sebenarnya saling menerima harus diakui tidak mudah, saudara, ya. Jadi, saudara, kalau saudara di antara jemaat ini bisa saling menerima, ya, luar biasa, ya. Bisa berteman, bisa saling menolong, ya, sehingga orang datang ke sini dengan semangat, ya. Maka saudara itu menunjukkan betapa hati saudara dikuasai Allah, ya. Kuasa Allah nyata, ya. Memenuhi hati saudara, ya, sehingga saudara bisa saling menerima orang yang berbeda itu, ya. Itu, saudara. Jadi penting sekali, kenapa saling menerima memuliakan? Karena di situ kuasa Allah ditunjukkan, saudara, ya. Saudara, kalau kita bisa saling menerima itu bukan karena hebat kita, saudara, ya. Kalau kita saling menerima dengan kekuatan kita, maka terbatas, ya, basa-basi, ya. Kadang-kadang untuk penampilan, ya, untuk kelihatan orang lain, saya orang baik, ya.
Tapi saudara, yang dimaksud menerima dari hati dan hanya bisa dikerjakan oleh kuasa Allah. Karena itu saling menerima itu penting sekali saudara ya. Itu saudara ya. Jadi saudara, memuliakan Allah itu adalah tujuan hidup kita saudara ya. Tujuan hidup saudara di dunia ini memuliakan Allah dan dikatakan juga menikmati kehadirannya ya. Jadi saudara, apapun yang kita kerjakan harus memuliakan Allah ya. Salah satu adalah dengan saling menerima ini saudara ya. Saling menerimalah supaya melalui saudara nama Tuhan dimuliakan dan saudara mencapai tujuan hidup saudara, yaitu memuliakan Dia ya. Jadi saudara, saling menerima ini bukan sekedar kita bisa makan bersama ya, bukan sekedar kita merasa nyaman satu terhadap yang lain, kita merasa senang di tempat ini, bukan saudara ya. Itu akibat saja ya. Tetapi saling menerima ini adalah untuk kemuliaan Allah kita saudara ya. Jadi resikonya begitu besar saudara ya. Kalau saudara menjaga ego ya, terus saja tidak mau menyatu dengan jemaat yang lain, maka saudara mungkin juga nanti tidak ada tempat kita di sorga saudara ya. Karena sorga ini harus menjadi kumpulan manusia yang satu keluarga ya, satu kesatuan ya, dengan bahasa tubuh dalam kerajaan itu saling mengasihi, saling mengampuni, saling menguatkan dan sebagainya. Itu renungan kita hari ini saudara ya. Nah saudara, mari kita rangkum saudara ya. Jadi ayat ini hanya satu saja. Sebab itu terimalah satu sama lain, sama seperti Kristus juga telah menerima kita untuk kemuliaan Allah ya. Jadi saudara, kita tidak kita bersatu bukan harus menjadi orang yang sama ya. Kita tidak, gereja ini tidak menjadikan kita seragam ya. Bajunya pun tetap berbeda-beda ya. Pendidikannya berbeda-beda, kalau bisa makin tinggi semua. Pikirannya memang diubah ya, untuk kemudian dipengaruhi oleh kebenaran ya. Yang kemudian adalah salah satunya adalah saling menerima ya. Kenapa? Karena perintah besar kita adalah kasihilah Allah, kasihilah sesama. Di bawahnya ini adalah saling menerima. Itu saudara ya. Jadi saudara, kita tidak perlu menyeragamkan diri, tetapi saudara, kita harus sadar bahwa saling menerima ini adalah perintah ya. Terimalah satu sama lain. Wah, itu perintah saudara ya. Jadi saudara, karena itu melakukan ini adalah bagian daripada iman kita ya. Kita harus taat ya. Jadi saudara, kalau saudara masih sulit menerima orang lain, saudara harus bertobat dan saudara harus melatih diri saudara ya, untuk saling menerima saudara ya. Ada orang yang introvert ya, orang yang susah sekali bergaul dengan banyak orang. Tapi saudara tidak dikecualikan ya, saudara tetap harus menerima yang lain ya. Saudara harus melatih diri saudara supaya saudara bisa menerima orang lain ya. Jadi saudara, tidak ada batasan ya, semua orang harus saling menerima karena ini ada perintah ya, ini adalah perintah ya, itu saudara ya. Jadi saudara, ketaatan kita ya di lingkungan kita ini ya, juga mungkin di luar sana, di persekutuan di kantor kita mungkin juga di rumah ya, kita harus saling menerima saudara. Karena nama Tuhan, kemuliaan Tuhan dipertaruhkan saudara ya. Kalau di rumah tangga saudara ribut ya, kelihatan tidak saling menerima, kemudian tetangga yang tidak percaya melihat, maka reputasi nama Tuhan dipertaruhkan saudara. Ini keluarga Kristen ribut terus. Ada saudara ya, teman saya itu ya, memang enggak persis Kristen tapi Katolik, ribut terus saudara ya, tetangganya terganggu sekali saudara ya. Saudara, nama Tuhan dipermuliakan karena Kristen itu berarti Kristus ada di dalam diri kita ya. Ketika orang lain mengatakan orang Kristen kok begini, maka nama Kristus dipertaruhkan saudara. Jadi saudara, karena itu mari kita ya menghargai perintah ini saudara ya. Karena apa? Karena nama Tuhan dipertaruhkan. Nah saudara, itu sudah selesai, tetapi saya masih ada 3 poin untuk aplikasi supaya firman Tuhan ini kita bisa terapkan di dalam hidup kita. Maka pertama saudara, dari sisi pikiran saudara ya, saudara patahkan
patahkan segala hal, segala pikiran bahwa orang lain itu ya lebih tinggi atau lebih rendah dari kita, saudara. Kita ini sama, ya. Ada perbedaannya, perbedaan talenta, perbedaan latar belakang dan sebagainya, ya. Tetapi di mata Tuhan kita itu sama, ya. Jadi saudara patahkan pikiran-pikiran negatif terhadap orang lain, ya. Kalau ada itu orang ini begini negatif, saudara patahkan, saudara bertobat, saudara, ya, menghakimi orang, ya. Bapak ini begini, bapak ini begini, ibu ini begini, ya. Kalau negatif patahkan, saudara, ya. Pikirkan sesuatu yang positif untuk orang tersebut, ya. Orang itu pendidikannya rendah, ya, tapi luar biasa, ya. Imannya terus bertumbuh. Lihat sesuatu yang positif, saudara, ya, dari orang-orang yang selama ini kita pikirkan negatifnya, ya. Di jemaat ini, di rumah kita, ya, di persekutuan di kantor, ya, yang latar belakangnya berbeda-beda itu. Maka kalau pikiran kita ada yang negatif tentang pribadi-pribadi anak Tuhan yang lain tertentu, patahkan, saudara. Ya, kita tidak berhak menghakimi, ya. Kita dilarang menghakimi. Itu poin pertama, saudara, ya. Poin kedua adalah, saudara, mari, ya, kita belajar, ya, melatih untuk keluar dari lingkungan nyaman kita, ya. Ada kemungkinan saudara ini duduk ini selalu seperti ini, ya, ada kemungkinan, ya. Kalau Pak Gembala pasti, ya, karena selalu di depan, ya. Tapi ada kemungkinan yang lain ini seperti ini, ya. Ibu selalu di situ, betul nggak? Ya, betul kan? Ya. Terus yang lain lagi, ya, yang di sudut belakang itu selalu di situ kemungkinan, saudara. Kenapa? Karena kita maunya nyaman, ya, duduk di tempat yang sama, nggak perlu usaha lagi, kita berinteraksi dengan orang-orang lain, saudara. Mari kita melatih diri keluar dari lingkungan nyaman kita, ya, untuk menerima yang lain, ya, khususnya orang yang sangat berbeda, ya. Yang sangat berbeda, saudara, ya, mungkin umurnya, mungkin status ekonominya, mungkin sukunya, ya. Jadi saudara, mari setelah ibadah ini cari orang yang sangat berbeda, saudara, ya. Sangat berbeda, ya. Mungkin sukunya, mungkin umurnya, ya, ya, mungkin orang yang tua, cari anak-anak, ya. Kita harus menerima anak, ya. Anak-anak cari orang tua, ya. Karena kita harus menerima orang tua, ya. Laki perempuan gampang, ya, umumnya, ya, ya. Suku satu suku lain, apa yang selama ini menyulitkan kita menerima, saling menerima. Mari saudara, selesai ibadah ini saudara cari satu orang, ya, salaman, ya, ngomong dikit, ya, dengan orang yang sangat berbeda dari saudara, ya. Amin. Bisa saudara? Bisa, ya, oke. Itu poin kedua. Poin ketiga, saudara, mari kita menjadi tuan rumah, ya, yang saling menerima. Saudara, mari gereja kita, ya, mari komsel kita, kalau ada komsel, ya, mari keluarga kita menjadi tempat di mana kita saling menerima, saudara, ya. Ya, kalau gereja kita ada orang baru, kita terima. Kalau komsel kita ada yang baru, mari kita saling menerima. Ya, jangan sampai di kelompok yang lebih kecil kita tetap tidak saling menerima, saudara. Itu sungguh sesuatu yang kita renungkan tidak layak, tidak wajar, ya. Karena Tuhan sudah menerima kita. Mari kita membangun budaya saling menerima. Budaya saling menerima ini adalah bagian dari jemaat yang engage ini, saudara, ya. Bagaimana kita bisa engage terhadap jemaat kita ini kalau kita di sini tidak saling menerima, saudara. Mari kita menjadi jemaat yang saling menerima dimanapun kita kumpulan apapun kita menjadi bagian. Mari kita melakukan menjadikan pribadi yang membuat lingkungan kita ini adalah lingkungan yang saling menerima. Amin, saudara.